Mazmur pasal yang ke-25. Kitab Mazmur pasal 25, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-22. Cukup panjang ya. Mazmur pasal 25 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Kita akan baca sama-sama secara bergantian ya. Saya akan memulai dan Bapak Ibu melanjutkan. Itu seterusnya sampai ayat yang ke-20. Mazmur pasal 25, demikian firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah yang dapat malu. Janganlah musuh-musuhku berdiri atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Kau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba-kala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan baik dan benar, sebab itu Dia menunjukkan jalan pada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang melakukan perbuatan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi. Tuhan bertahu baik dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sangat lara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesukaranku. Dirilah kesalahanku dan kesalahanku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuh, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Janganlah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, mempercayai Tuhan. Kalau kita katakan bahwa kita percaya pada seseorang, seperti kata Pak Pendeta, kalau bilang katanya percaya sama Tuhan, percaya yang seperti apa? Ya Pak Pendeta sering bilang begitu kan ya. Emang percaya itu sesuatu yang harus kita ikan, ya kan, nggak cuma diucapkan. Kalau kita katakan kita percaya kepada seseorang, maka kita harus bisa menjelaskan apa yang kita percayai tentang dia. Dalam hal apa kita percaya pada orang yang kita katakan kita percaya. Kemudian kenapa kita percaya kepada dia. Dan selanjutnya bagaimana kepercayaan kita itu bisa kita nyatakan dalam hubungan kita dengan dia. Apa pengaruhnya rasa percaya kita kepada dia itu dalam hubungan kita dengan dia. Kalau saya katakan misalnya, saya percaya sama suami saya, ya. Bapak Ibu akan tanya, dalam hal apa Ibu percaya gitu? Saya percaya bahwa suami saya menyayangi saya dan menyayangi anak-anak. Saya percaya bahwa apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia lakukan, itu semua dia tujukan untuk kebahagiaan saya dan kebahagiaan anak-anak kami. Dan mungkin kenapa kok bisa percaya begitu? Kenapa kok Ibu percaya?
karena saya sudah berjalan bersama dia sekian tahun. Saya sudah 26 tahun kita berumah tangga gitu. Dan selama 26 tahun itu saya melihat bahwa memang dalam segala tingkah lakunya kami itu selalu jadi prioritas utama dalam hidupnya itu. Saya dan anak-anak itulah yang jadi prioritas bagi dia gitu ya. Dalam hal sederhana aja misalnya, kalau dia punya rezeki, dia dapat rezeki, kemudian dia mau belikan saya dan anak-anak misalnya pakaian baru ya, atau anak-anak beli sepatu baru atau apa, dia tuh nggak pernah pikirkan itu. Dia kasih kita beli, dia suruh kita beli, tapi dia nggak pernah pikirkan bahwa dia mau beli untuk dirinya sendiri gitu ya. Kalau kita nggak belikan, dia nggak akan beli. Dan yang lucunya Bapak Ibu, kalau dia mau beli sesuatu, dia akan selalu pilih yang paling murah harganya untuk dirinya sendiri gitu. Kalau ada harga yang paling murah di pasar itu barang, itulah yang akan dia pilih untuk dirinya sendiri. Tapi dia nggak pernah persoalkan kalau anaknya bilang, "Pak, aku mau beli sepatu harganya sekian." Kalau dia punya uang, dia akan bilang, "Oh iya, nah silakan beli." Gitu, Pak. Tapi untuk dirinya sendiri Bapak Ibu ya, kalau misalnya saya mau belikan dia baju, terus dia tanya berapa harganya, segini, terus dia bilang nggak ada yang lebih murah lagi. Kadang-kadang saya bilang, hari gini mau beli lebih murah lagi, kayak apa itu modelnya gitu. Nah, anak-anak juga sering ketawa, ini bapak beli apapun carinya yang paling murah. Tapi kan memang seperti itu gitu. Kalau untuk dirinya sendiri, dia selalu cari yang paling murah. Jadi prioritas dalam hidupnya itu sebenarnya adalah istri dan anak-anaknya gitu. Dia jarang pikirkan dirinya sendiri. Dan itu sudah berjalan lama Bapak, 26 tahun kita sudah menikah gitu. Jadi pasti wajar sekali kalau kemudian saya katakan saya percaya sama dia. Kemudian percayanya tuh dalam bentuk apa kelihatannya? Saya nggak pernah ngerasa saya harus cek saya HP suami saya, lihat dia chatting sama siapa, dia ngobrol sama siapa. Ya walaupun HP-nya ada di mana-mana gitu kan, dia letak aja. Tapi saya nggak pernah tertarik untuk lihat. Kalau saya pegang HP-nya tuh karena dia tinggal HP-nya di rumah, dia pergi keluar kemudian ada telepon masuk, ya saya angkat gitu ya. Tapi kalau nggak pernah, saya nggak pernah merasa harus lihat gitu. Karena saya nggak pernah khawatir kalau dia pergi jauh gitu ya. Karena kami punya sifat yang beda Bapak Ibu. Suami saya senang jalan-jalan, saya senang di rumah gitu ya. Jadi sering kali akhirnya dia jalan-jalan pergi dengan orang lain, dengan teman-temannya, dengan keluarga gitu kan. Saya tinggal di rumah, tapi saya nggak pernah punya rasa nggak nyaman gitu. Terus saya nggak bisa tidur karena mikir dia sama siapa sekarang, dia lagi ngapain sekarang gitu, enggak. Kenapa? Karena pengalaman bersama selama sekian tahun itu kemudian membuat kita tuh tahu gitu, seperti ini loh karakternya suami saya ini. Jadi saya nggak merasa perlu khawatir dimanapun dia berada gitu ya. Itu misalnya. Nah, hubungan kita dengan Tuhan juga sama seperti itu Bapak. Kalau kita katakan saya percaya sama Tuhan, percaya yang seperti apa? Apa yang Bapak, Ibu, Saudara percayai tentang Tuhan? Apa alasannya itu? Kenapa kok bisa percaya? Dan bagaimana percayanya Bapak Ibu kepada Tuhan itu kemudian mempengaruhi hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Dan interaksi antara Bapak Ibu dan Tuhan. Hari ini kita belajar dari sebuah contoh di dalam Alkitab dari Daud. Daud ini seorang yang kalau Alkitab katakan adalah seorang yang berkenan hidupnya pada Tuhan. Nah, kita akan lihat bagaimana Daud menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan hari ini ya, dan biar ini akan menjadi sebuah contoh dan sebuah teladan bagi kita semua. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan lihat ya latar belakang dari penulisan Mazmur ini. Kita memang nggak tahu persis kapan Mazmur ini ditulis ya kan, dalam maksudnya tahap hidupnya Daud yang seperti apa, apakah sebelum dia jadi raja atau sesudah dia jadi raja, nggak dijelaskan gitu ya. Tapi kalau tadi dari bacaan kita Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan kembali bacaan kita tadi ya, mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22, kita bisa lihat gambaran situasi atau gambaran kondisi seperti apa yang sedang dihadapi oleh Daud ketika dia menuliskan Mazmur ini ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ dia memakai banyak kata-kata untuk menggambarkan situasinya. Misalnya dia katakan apa di situ? Dia katakan, aku yang kakiku terjerat dalam jaring gitu ya. Kata Tuhan, dia bilang dia sedang terperangkap dalam jaring. Tadi menyatakan situasi yang terjepit sebetulnya ya, nggak bisa melakukan apapun gitu. Kemudian dia katakan lagi apa? Aku sengsara, tertindas, sendirian gitu kan, sebatang kara katanya gitu ya. Terus dia pakai kata kesulitan, kesukaran, banyak musuh,
dibenci gitu ya, untuk menggambarkan keadaannya pada saat itu. Jadi dari kata-kata yang dipakai oleh Daud ini kan kita bisa melihat bahwa dia tuh sedang berada dalam kondisi yang betul-betul nggak nyaman pada saat itu ya, dalam kondisi yang betul-betul bagi dia sendiri sebetulnya tidak mengenakan pada saat itu ya. Tapi kita akan lihat Bapak Ibu ya, apa yang Daud lakukan ketika dia merasakan kondisi yang seperti itu, ketika dia merasa sendirian, ketika dia merasa begitu banyak orang yang mengancam jiwanya, ketika dia merasa betul-betul dalam kesulitan sampai nggak tahu harus berbuat apa yang dilakukan oleh Daud. Kita akan lihat mulai dari ayat yang pertama ya, kita akan lihat ayat per ayat hari ini untuk melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama dia katakan di situ Bapak Ibu Saudara, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Kalau dalam terjemahan yang lain itu dikatakan kepadamu Tuhan aku berdoa. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ternyata kalau kita katakan kita berdoa pada Tuhan, itu bukan berarti sebuah sikap kita angkat tangan, kita tutup mata, kemudian mulut kita mengeluarkan kata-kata gitu ya kepada Tuhan. Enggak cukup sekedar itu ternyata gitu. Kalau kita lihat kata Daud, aku mengangkat jiwaku kepadamu Tuhan, itu menunjukkan sebuah keseriusan ya, sebuah apa namanya, ketundukan penuh kepada Tuhan. Jadi ketika dia datang kepada Tuhan itu, dia datang bawa pikirannya, dia datang bawa keinginannya, kehendaknya, semua emosinya tuh dia bawa, dia angkat katanya kepada Tuhan, dia tundukkan di hadapan Tuhan. Ketika dia datang berdoa kepada Tuhan itu dengan kesungguhan. Itu mengingatkan saya Bapak Ibu ya, pada apa yang Tuhan Yesus katakan ya dalam kitab ini. Bukan karena banyaknya kata-kata dalam doamu itu, maka doamu itu dikabulkan. Bukan karena indahnya kata-kata yang kita ucapkan ketika kita berdoa, Ibu Saudara, makanya doa kita itu didengarkan. Tapi kenapa? Karena kita sungguh-sungguh datang kepada dia tuh dengan sebuah ketundukan gitu ya. Ketika kita datang pada dia seperti tadi kata Daud, aku mengangkat jiwaku padamu Tuhan gitu. Seluruh pikiranku, seluruh kehendakku, emosiku, keadaan diriku ini aku bawa dan aku tundukkan dalam pimpinan Tuhan. Itu sikap Daud yang pertama Bapak, ketika dia menghadapi situasi yang begitu tidak mengenakan jiwanya, dia nggak bertanya kenapa Tuhan ini terjadi padaku, tapi dia datang kepada Tuhan membawa seluruh keberadaannya itu untuk tunduk bawah kakinya Tuhan. Kemudian kita lihat ya selanjutnya, kemudian dia katakan apa? Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas. Kepercayaannya kepada Tuhan itu, Bapak Ibu, kemudian membawa pengharapan dalam dirinya. Kita nggak mungkin berharap kepada orang yang kita nggak percaya. Kalau kita percaya kepada orang itu sungguh-sungguh, baru kita berani mengharapkan sesuatu dari orang itu ya. Kalau kita nggak percaya, bagaimana kita mau berharap? Kita lihat bahwa ketika Daud mengatakan Tuhan aku percaya, setelah itu baru dia mengatakan harapannya. Dia berharap bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan. Dan kata selanjutnya Bapak Ibu kita lihat dia berkata apa? Ya, semua orang yang menanti-nantikan engkau takkan mendapat malu. Mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada. Jadi harapan itu bukan sekedar harapan gitu ya, tapi harapan yang Daud punya karena kepercayaannya kepada Tuhan itu disertai dengan sebuah keyakinan Bapak Ibu ya, bahwa dia yakin memang enggak kok gitu. Walaupun tadi dia berkata dia berharap bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia dipermalukan, tapi di ayat berikutnya dia bilang apa? Memang enggak akan dipermalukan orang itu kalau orang itu percaya kepada Tuhan. Kita lihat seberapa besar ya keyakinannya Daud kepada Tuhan lewat kata-kata yang dia ucapkan di dalam doanya, di dalam Mazmur pasal 25 ini. Kita lihat ayat selanjutnya ya, ketika dia berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku, Engkau nanti-nantikan panjang hari. Bapak Ibu, kalau kita berdoa, kalau kita meminta sesuatu, yang kita minta itu harus selaras dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Sebabnya Yesus kata ya di dalam Yohanes pasal 15 ayat. Ya, dia bilang,
apa? Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, maka itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, ternyata apa yang kita minta itu memang harus selaras dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Gitu. Kita harus tahu dulu Tuhan ini maunya dalam hidup kita ini apa, gitu kan? Kalau permintaan kita tuh selaras dengan apa yang menjadi keinginannya Tuhan, maka kita akan dapatkan. Makanya itu kalau kita lihat tadi, Daud kemudian bilang apa? Tuhan, kasih tahu dong aku jalan-jalanmu, gitu ya. Beritahukan jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkan itu kepadaku, bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku sebab Engkau Tuhan yang menyelamatkan aku. Jadi dia tahu gitu bahwa untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi harapannya, apa yang dia yakini akan dia dapatkan dari Tuhan, itu dia pertama-tama harus tahu pimpinannya Tuhan atas hidupnya itu apa, kehendaknya Tuhan atas hidupnya itu apa. Makanya dia bilang, ajari aku Tuhan supaya aku mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan bahwa aku berjalan dalam seluruh kebenaran. Kita lihat dia katakan, aku menantikan Engkau Tuhan sepanjang hari. Kalau dikatakan menantikan, itu bukan berarti kita kayak kita di rumah sakit ya, di ruang tunggu, duduk diam gitu ya, tunggu sampai nama kita dipanggil, kita nggak berbuat apa-apa. Tapi kalau Daud mengatakan, aku menantikan Engkau sepanjang hari Tuhan, itu berkaitan dengan apa yang tadi dia katakan di atas, ajari aku Tuhan. Jadi maksudnya dalam selama dia menunggu jawaban dari apa yang menjadi harapannya itu, dia tetap mengharapkan tuntunan, pimpinan dari Tuhan supaya dia nggak jalan. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya adalah, kita lihat ayat berikutnya ya. Dia katakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu karena kebaikan-Mu Tuhan. Ada dua kata ingat, dan ada satu kata jangan ingat. Apa yang Daud ingin Tuhan ingat? Daud ingin Tuhan ingat bahwa Tuhan itu baik, bahwa kasih setia-Mu itu besar Tuhan. Dan kemudian apa yang dia tidak ingin Tuhan ingat? Dia nggak ingin Tuhan ingat semua pelanggarannya, semua kesalahannya, semua dosa-dosanya. Tapi Tuhan, jangan ingat aku berdasarkan apa yang aku lakukan, tapi ingatlah aku berdasarkan siapa Engkau Tuhan, berdasarkan kasih setia-Mu. Karena dia tahu betul ya, bahwa kalau dia mengandalkan keberadaan dirinya untuk dia bisa datang kepada Tuhan, dia nggak akan pernah bisa layak Tuhan. Itu dia bilang, jangan karena aku Tuhan, jangan lihat aku, tapi lihatlah Engkau sendiri, lihatlah dirimu. Engkau itu setia, Engkau itu baik. Jadi ingatlah kepadaku ini berdasarkan kasih setiamu, bukan berdasarkan apa yang aku lakukan dalam hidupku. Dan itu berlaku dalam kehidupan kita sampai sekarang. Kita tahu bahwa kalau kita ini bisa datang kepada Tuhan, kalau kita ini bisa layak datang kepada Tuhan, itu bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Perbuatan kita nggak akan pernah cukup baik untuk bisa membawa kita kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan itu baik, maka Dia membawa kita datang kepada Dia. Dia menarik kita untuk datang kepada Dia. Itu yang sungguh-sungguh disadari oleh Daud, sehingga dia bilang, jangan ingat pelanggaranku, jangan ingat dosaku. Ingatlah bahwa Engkau baik Tuhan. Dari dulu Engkau baik dan sampai hari ini Engkau tetap baik. Bapak Ibu, untuk datang pada Tuhan, rendahan hati. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, katakan apa? Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Dia menunjukkan jalan kepada orang. Bapak Ibu, seringkali kita ini berpikir ya bahwa Tuhan itu kayak apa itu? Kayak seseorang yang mengamat-amati kita. Karena kita sering dengar kata bahwa kalau kamu taat kepada Tuhan, kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak taat kepada Tuhan, kamu akan dikutuk.
Kalau kita tuh punya gambaran seolah-olah Tuhan itu tuh seperti seseorang yang mengamat-amati kita gitu. Kalau kita salah dihukum, kalau kita benar kita diberkati. Tapi dari pemahamannya Daud, Bapak Ibu, nggak seperti itu Tuhan itu. Tuhan itu bukan sosok yang senang menghukum orang. Bukan sosok yang menikmati ketika dia memberikan hukuman kepada orang yang berbuat salah. Tapi apa yang Tuhan mau? Dia gambarkan di situ, dia katakan, dia itu mau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Jadi yang Tuhan mau itu sebetulnya kalau kita berbuat salah bukan menghukum kita, tapi yang dia mau itu adalah bahwa kita ini bertobat gitu. Kita berbalik dari apa yang salah dalam hidup kita itu dan kita kembali ke jalan yang benar. Itu yang Tuhan mau. Bagian lain di firman Tuhan tuh dikatakan bahwa apa? Tuhan itu tidak menghendaki satu orang pun binasa. Tetapi yang dia kehendaki adalah bahwa semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan itu sebetulnya mau kita ini semuanya selamat, kita ini semuanya baik-baik saja. Tapi kita yang kadang-kadang nggak mau gitu. Tadi dikatakan bahwa Tuhan tuh mau ngajarin kok. Tuhan itu sebetulnya mau ngajarin kita supaya kita ini hidup di jalan yang benar. Ketika kita tersesat, dia mau bawa kita kembali ke jalan yang benar. Tapi seringkali kita sendiri yang nggak mau diajarin. Sebagai seorang ibu, Bapak Ibu ya, selain tugasnya ngerjain semua pekerjaan di rumah tangga, saya ini juga ngerangkap jadi guru les buat anak-anak saya ya. Jadi dari kecil, dari TK sampai sekarang udah SMA, masih suka dibantu kalau belajar. Dan dari pengalaman saya, yang paling susah diajarin itu adalah masa-masa ketika mereka ini TK sampai SD, kira-kira kelas 2. Kenapa susah? Karena seringkali gini ya, kalau dia punya PR misalnya, terus kita suruh dia kerjakan PR-nya gitu. Kita lihat, dia kerjakannya sebetulnya salah. Terus saya bilang gini kan, Dek, salah. Kan begitu caranya. Ini mama ajarin. Nanti dia bilang, jawabnya apa? Udah tahu, aku udah bisa. Gitu. Gak usah, aku udah bisa. Gitu kan. Udah, saya diam. Jadi kalau kita bilang lagi begitu, bukan gitu caranya, Dek, begini. Nanti dia jawabnya apa? Orang kata guruku begini, gitu kan. Ya udah, akhirnya saya diam gitu. Ya sudah, silakan. Kita mundur, ya kan? Mundur, tinggalkan aja, biarkan dia selesaikan sendiri. Karena kalau begitu kita paksa mau ajarin, nanti yang ada ngamuk. Ini biarkan aja. Nanti, Bapak Ibu, kalau dia udah mentok, dia coba kerjain, ternyata nggak selesai, nggak bisa. Akhirnya dia datang bawa bukunya, dia bilang, Ma, ajarin. Kalau sudah begitu, kita bilang apa pasti dia ikutin. Jadi orang itu bisa diajarin kalau dia memang membuka diri untuk diajari gitu. Kalau enggak ya nggak bisa. Itu juga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan itu sebetulnya mau ngajarin kita cara yang benar. Tuhan itu sebetulnya mau menunjukkan kepada kita arah yang benar untuk kita lewati. Tapi kalau kita nggak mau, ya udah, Tuhan nggak paksa kita untuk mengikuti apa yang Dia mau. Biarkan aja sampai kita sendiri mau datang kepada Tuhan, kita mengakui bahwa kita nggak bisa, kita mengakui bahwa kita nggak mampu, dan nanti baru Tuhan akan tunjukkan kita arah yang harus kita. Kalau dilihat pemahamannya Daud tentang Tuhan luar biasa ya. Dia kenal sekali Tuhan itu seperti karakternya Tuhan itu seperti apa. Kalau kita baca ayat selanjutnya, dia dikatakan bahwa Tuhan membimbing orang yang rendah hati. Jadi memang untuk bisa belajar, untuk bisa mendengar tuntunannya Tuhan, untuk bisa mendengar pimpinannya Tuhan, kita harus merendahkan hati di hadapannya Tuhan. Jadi kita harus mengakui ketidakmampuan kita. Kita harus mengakui kegagalan kita. Kita harus mengakui pelanggaran kita. Apa yang salah dari hidup kita tuh semuanya harus kita buka di hadapan Tuhan. Gak boleh ada yang disembunyikan. Apa adanya kita, itulah yang kita bawa kepada Tuhan, Bapak. Dalam kondisi seperti itulah Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita keras hatinya, Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Dan memang bukan nggak bisa berbuat apa, tapi nggak mau berbuat apa-apa. Karena Tuhan memang tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Kita yang harus memilih apakah kita mau ikut, apakah kita mau dengar pengajarannya Tuhan, atau kita mau dengar apa kata hati kita sendiri, kita mau dengar pikiran kita sendiri. Ayat-ayat selanjutnya,
Bapak Ibu, itu adalah ulangan yang sama ya. Daud menyatakan bagaimana dia percaya bahwa Tuhan itu membimbing orang-orang yang takut akan dia. Dan kalau kita lihat dalam bacaan kita hari ini ya, ada 3 kali Daud berkata kepada Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Jadi kelihatan sekali ya bahwa Daud ini sadar sekali pada kekurangannya, dia sadar sekali pada kelemahannya sebagai pribadi. Dia sadar sekali bahwa tanpa kemurahan Tuhan, dia memang gak akan pernah bisa datang mendekat pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ya, dari apa yang digambarkan oleh Daud tadi, dalam ayat yang ke-6 sampai 14, kita akan melihat bagaimana Daud itu menggambarkan sosoknya Tuhan itu di matanya dia. Seperti apa sih Tuhan di matanya Daud sehingga dia bisa menaruh rasa percaya kepada Tuhan. Kita lihat ya, Bapak Ibu baca, di situ dia memakai banyak kata-kata untuk menggambarkan seperti apa Tuhan yang dia percaya. Dia katakan Tuhan itu penuh rahmat, Tuhan itu penuh kasih setia, Tuhan itu baik dan benar, kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Kasih setia itu tetap dari zaman purbakala. Jadi kasih setia Tuhan itu tetap sama. Dulu dia baik, hari ini dia baik, besok juga dia akan baik. Itu yang Daud pahami tentang Tuhan. Kemudian dikatakan apa lagi? Segala jalannya itu hanya kebenaran. Dan katanya bahwa Tuhan itu bersahabat dengan orang yang takut akan dia. Jadi kalau kita lihat nih gambaran yang Daud punya tentang Tuhan itu juga sebuah karakter yang memang layak untuk dipercaya dari seseorang. Ya, baik. Dalam dia itu hanya ada kebenaran. Kemudian dia bersahabat dengan orang yang takut akan dia. Kalau lihat gambaran itu, wajar kalau Daud percaya kepada dia. Cara dia percaya seperti yang tadi kita lihat. Kalau kita percaya sama orang yang kita nggak kenal kan nggak mungkin. Karena kita tahu, oh orang ini kan baik, orang ini kalau aku datang minta pertolongan nggak pernah nolak, pasti akan bantu gitu ya. Kita tahu bahwa orang ini memang kalau misalnya kita butuh tempat untuk curhat, dia akan berikan telinganya dengan senang hati untuk mendengarkan kita. Kita akan percaya untuk datang kepada dia, berbagi beban yang sedang kita rasakan. Tapi kalau enggak, gimana kita bisa mempercayakan apa yang kita rasakan kepada orang yang nggak tahu siapa? Tapi Daud dia betul-betul tahu karakternya Tuhan yang dia percaya ini seperti apa. Itu yang membuat dia menjadi percaya. Jadi tadi kalau tadi di awal saya katakan, kalau kita katakan kita percaya kepada orang, apa yang kita percayai? Kita tadi lihat ya bahwa Daud itu percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan orang yang berharap. Itu yang dia percayai tentang Tuhan. Yang kedua adalah bahwa Tuhan itu hanya menginginkan hal yang baik untuk orang yang percaya kepada dia. Kenapa dia percaya kepada Tuhan? Karena dia kenal Tuhan yang dia percaya itu sifatnya itu seperti apa. Seperti inilah Tuhan yang aku percaya. Tadi kita sudah sebutkan semua yang dia sebutkan di dalam bacaan kita hari ini. Rahmat, kasih setia, segala jalannya adalah kebenaran. Karena itu dia percaya. Kalau kita lihat selanjutnya, Bapak Ibu, kita tahu ya kenapa, apa yang dia percayai, kemudian kenapa dia percaya kepada Tuhan. Nah sekarang bagaimana percayaannya kepada Tuhan itu mempengaruhi interaksinya dia dengan Tuhan. Bagaimana kepercayaannya kepada Tuhan itu membuat mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan. Kita akan lihat di ayat 15 mulai ayat. Dia katakan apa? Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Dia mengeluarkan kakiku dari jatuh. Sekali lagi kita lihat, Daud mengatakan bahwa dalam kondisi
sekarang dia ada ini tetap terarah kepada Tuhan. Padahal tadi kita udah katakan bahwa kondisi dia pada saat itu tuh nggak baik. Kondisi dia saat itu tuh untuk dia tuh sebetulnya nggak mengenakan. Tapi itu nggak membuat kepercayaannya kepada Tuhan itu luntur. Maka dia bilang apa? Mataku akan tetap terarah kepada Tuhan. Dia akan mengeluarkan kakiku dari jari. Saat dia mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan kakiku dari jari, apakah serta-merta kakinya keluar? Dia keluar dari masalahnya? Enggak. Kita lihat di ayat selanjutnya, dia ulangi lagi permohonannya kan? Di ayat selanjutnya itu dia katakan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkan aku dari kesulitanku. Pilihlah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Jadi pada saat itu dia masih berada dalam kesulitan, Bapak. Tapi dia berkata bahwa apa? Mataku terarah kepada Tuhan dan aku tahu bahwa Tuhan akan mengeluarkan kakiku dari jaring ini. Sekali lagi dia nyatakan bahwa percayaannya kepada Tuhan itu membuat dia berani berharap kepada Tuhan. Itu bukan sebuah harapan kosong, tapi harapan yang disertai dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan melakukan apa yang dia mengharapkan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kalau kita bilang kita percaya kepada ya, Bapak Ibu Saudara percayai. Kenapa Bapak Ibu percaya? Apa yang menjadi alasan yang membuat Bapak Ibu percaya? Bagaimana kepercayaan Bapak Ibu pada Tuhan itu mengaruhi hubungan Bapak Ibu dengan interaksi Bapak Ibu? Jadi kita lihat Daud, percayaannya kepada Tuhan itu membuat dia tuh selalu ingin berada dekat dengan Tuhan. Dia ingin meruntuhkan segala hal yang menghalangi dia untuk bisa datang kepada Tuhan. Tadi dikatakan kan, ampuni dosaku. Kemudian bicara tentang kerendahan hati. Dia bicara tentang ajari aku Tuhan jalanmu. Ya, menunjukkan seberapa besar keinginan dia tuh untuk hidupnya tuh supaya selalu berkenan kepada Tuhan. Karena percayanya kepada Tuhan itu Bapak Ibu, dia nggak ingin hidupnya tuh jauh dari hadiratnya Tuhan. Besar itu dia percaya kepada Tuhan. Seluruh harapannya hanya diletakkan Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau dalam keadaan yang baik, ya, kalau kondisi kita semuanya bagus, ya kan di rumah baik-baik aja, ya kan dapur ngebul, tiap hari masih bisa belanja ke pasar, anak-anak semua baik-baik aja. Mudah bagi kita untuk berkata aku percaya kepada Tuhan. Bagaimana kalau situasi kita sama seperti situasi Daud, kan? Sendirian, ya kan? Sengsara katanya itu, berada dalam kesukaran, uber-uber orang, dibenci banyak orang. Kalau hidup kita juga ada dalam kesulitan, Bapak Ibu, jika keadaan hidup kita tidak seperti apa yang kita harapkan, apakah kita masih sanggup berkata, Tuhan aku percaya kepada penuhnya? Apakah kita masih berani untuk menggantungkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan? Apakah seperti Daud, kita akan sabar menunggu sampai Tuhan menjawab apa yang menjadi permintaan kita, apa yang menjadi doa kita, walaupun saat itu situasi sepertinya begitu membuat kita tertekan? Kita nggak akan tergoda untuk berkata, Tuhan sepertinya nggak dengar aku, lalu kita lari mencari pertolongan ke tempat yang lain. Tetap mengarahkan tangannya kepada apapun yang terjadi dalam kehidupannya pada saat, apapun yang sedang dia alami pada saat itu, nggak mempengaruhi keputusannya untuk tetap berharap hanya pada Tuhan. Justru persoalan itu membuat dia berusaha bagaimana caranya supaya dia berkenan kepada Tuhan, supaya apa yang dia harapkan itu bisa menjadi kenyataan. Jadi kita
katakan dia berusaha gitu ya supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan dia bilang, ajari aku Tuhan jalan-jalanmu, bawa aku dalam kebenaranmu, ampuni dosaku. Jadi dia nggak mau ada satupun hal yang menghalangi hubungannya dia tuh dengan saya. Pernah juga berada dalam keadaan yang bagi saya tidak nyaman, enak, menyakitkan, menyedihkan. Saya harus mengakui bahwa saya nggak bisa seperti itu. Belum bisa seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, kalau saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, saya ingat saya nggak bisa berkata-kata apa. Yang ada hanya apa? Mata. Satu-satunya kata-kata yang keluar dari mulut saya cuma apa? Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Cuma itu. Kadang-kadang timbul pertanyaan, Tuhan kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa Tuhan biarkan? Sampai kapan Tuhan? Kapan Tuhan akan keluarkan saya dari? Daud enggak. Kondisi yang enak bagi dia, dia tetap berkata, aku akan tetap mengarahkan mataku kepada Tuhan. Aku akan tetap menantikan Tuhan. Kira ini menjadi sebuah perenungan. Evaluasi seberapa besar saya sekian lama, sekian banyak firman Tuhan yang kita dengar diberitakan. Berapa dalam kita, berapa besar kita menaruh pengharapan kita. Kita tahu apa yang Bapak. Apa yang Bapak. Biarlah kita sama-sama belajar. Dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita, kita tidak akan membiarkan situasi di sekitar kita mempengaruhi kepercayaan kita. Justru kita menggunakan situasi apapun dalam kehidupan kita itu untuk membawa kita dekat. Biarlah firman Tuhan ini